Okay, good. So our topic today is descriptive text. Yeah. We have some objectives in this meeting. The first one, define some vocabularies about adjective. Second, create some sentences by using correct pronoun. Number 3, create some sentences by using have got. 4, create some sentences by using present continuous tense. 5, create some sentences by using there is and there are. 6, create some sentences by using article a and. Oh my god, what happened? I think something wrong with your connection. Yup, a little bit. I'm sorry. Oh, Wait. Okay. Yeah. Oh my god. Sorry. Okay. Dan yang terakhir, compose a descriptive text. Jadi pembelajaran writing itu karena ada kaitannya sama structure atau grammar, kita akan membahas tentang itu. Seperti pronoun, tenses, articles, itu kan tentang grammar. Tapi nanti kita fokusnya ke bagaimana mempraktekkannya pada sebuah kalimat. Jadi jangan fokus kepada rumusnya. Ya, kita akan fokus ke bagaimana cara membuat kalimatnya. Itu yang mau kita bedah. Jadi jangan salah, karena pembelajaran structure 1 nanti bakal sama seperti ini, ya, akan membahas tentang tenses juga. Tapi mungkin structure itu akan bakal ke fokusnya ke patternnya atau formulanya. Nah, kalau di sini kita bagaimana cara membentuk kalimat dari ketentuan-ketentuan tersebut. We can go to the next slide. So we have vocabulary here. I have a strong adjectives, ya. Jadi ini kata-kata sifat yang biasanya sering disebutkan. Oke, saya minta 2 orang setiap bagian tuh kolom kecuali kolom 1 appearance. We have two columns here, right? Jadi itu dibagi 2. Untuk yang pertama saya minta Mbak Ani sama Mbak Bella sama-sama membaca. Ya, dari adorable sampai cute. Oke, 1, 2, 3, go. Adorable, handsome. Ini bareng-bareng sih. Iya, bareng-bareng. Oh, Ini dari kiri kanan sama aja ya, Sir? Ke bawah atau ikutin saya saja, oke? Adorable, Okay. adorable, Adorable, adventurous, adventurous, aggressive, aggressive, alert, 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 attractive, 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 average, average, beautiful, 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 blue-eyed, 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 bloody, bloody, blushing, blushing, bright, bright, clean, clean, clear, clear, cloudy, 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 colorful, colorful, crowded, crowded, cute. cute. Mbak Ani artikan adorable sampai blue-eyed. Mbak Bella nanti artikan bloody sampai cute. Boleh melihat translate Google sekarang. Oke? Jadi fokusnya ke situ. Ya, jangan fokus dengerin. Sekarang fokus menerjemahkannya. Itu tugasnya. Oke, kita lanjut. Untuk yang kolom yang kedua, itu saya minta Mbak Diana sama Mbak Eka. Oke, ikutin saya ya. Handsome, Eka yang mana, Sir? Maaf, Eka di sini ada 2. Eka Puspita. Oh iya, saya. Handsome, Handsome, homely, homely, light,
Light. long, light, Long. long, magnificent, Magnificent. magnificent, Misty. motionless, Motionless. motionless, Muddy. old-fashioned, Old-fashioned. plain, Plain. poised, Voice. shiny, Shiny. tiny, smoggy, Smoky. sparkling, Sparkling. sparkling, spotless, Spotless. spotless, charmy, Stormy. strange. Strange. Mbak Diana artikan handsome sampai old-fashioned. Mbak Eka Puspita artikan plain sampai strange. Oke? Fokus ke situ. Lanjut Mbak Feby Rizky sama Firmansyah. Oke, yang sebelahnya condition. Adorable. Durable. Oh, itu sama ya sama appearance ya. Oke, kita balik ke kita lanjutkan ke yang sebelahnya. Tunggu dulu. Oh, itu sama semua. Oke, sebelahnya yang shape. Yang shape, sorry. Broad, Broad. chubby, Chubby. crook, Crooked. curved, Curved. deep, Deep. flat, Flat. high, High. hollow, low, narrow, Narrow. round, shallow, Shallow. skinny, Skinny. square, Square. steep, Deep. straight, Straight. wide. Wide. Mbak Feby, artikan broad sampai shallow. Agak banyak ya, karena si Firman masih kerja. Firman, skinny sampai wide. Oke? Selanjutnya, Jahro dan Rina Yulianti. Itu yang Oke, sebelahnya, sir. size. Oke? Yuk, sama-sama kita baca. Follow me. I'm sorry, sir. Big. Tadi Bella yang adorable sampai cute ya? No, Bella Bella? bloody sampai cute. Oh, bloody. Oh, Mm-mm. thank you. Oke. Big, Big. colossal, Colossal. fate, Fat. gigantic, Gigantic. great, Great. Great. immense, Immense. large, Large. little, Little. mammoth, Mammoth. massive, Massive. miniature, Miniature. petite, Tight. puny, Funny. scrawny, Scrawny. short. Short. Oke. Jahro, big Yes, sir. sampai little, Okay, thank you. Rina, mammoth sampai short. Okay, Oke. sir. Ya, fokus Oke, ke situ. thank you, Saya sir. kasih 2 menit ya. Nanti kita akan balik untuk mengartikannya. Bagi yang belum ada kebagian, you have exercise here. Ya, create one sentence by using one of those vocabularies. Jadi tadi ada beberapa vocabulary, pilih satu aja yang ngerti, buat ke dalam kalimat. Ya, buat yang lain kecuali tadi Ani, Bella, Diana, Eka, Feby, Firmansa, Jahro, Rina fokus mengartikan, gak usah buat kalimat. Bagi yang lain, Mbak sama Masnya, silahkan buat kalimat, silahkan langsung ketik di kolom komentar. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Strong. Short. Pen. Sir, tadi saya suruh yang mana ya, Sir?
Ini siapa namanya? Ani. Sampai bright atau clean, clear, cloudy, yang mana? Adorable. Adorable. Adorable sampai blue eyed. Oh, blue eyed. Rohayati. Okay. Sintawati, you want to be safe here, right? You picked the easiest one, but it's okay. Should I make another long Yeah, one? sure, if you want. Then I'm on my way. Yep, you have time. Don't worry. Aduh, ada gangguan melulu kalau lagi sekolah. Oke, stop. Kita bahas dulu yang buat kalimat ya. My sister is really beautiful. Very good. She's so beautiful and adorable in her own way. Nah, ini pakai is ya. She is so beautiful. Lanjut. Eka Yuning Tias. We have to always keep the house clean. Okay. Colin is very handsome, just like this father. Oh, his father. Okay. The moon is round. Good. My best friend is quite aggressive. G-nya kurang 1, S-nya kurang 1. Mbak Junita, aggressive. With a man. Okay. Today's weather is a little cloudy. Okay. Sir, ini saya suruh ngertiin apa saya buat kalimat sentence? Ini Apa siapa yang kalimat? nanya? Mbak Ani. Oh, Mbak Ani mengartikan. maafkan. Mengartikan. Mm-mm. La ilaha illallah. Sekarang diartikan atau nanti aja? Nanti sebentar saya yang ini dulu. Udah siap ya berarti ngartikannya ya? Udah. Oke, siap. Ayo yang mau mengartikan saya kasih 30 detik lagi nih, saya periksa. That little boy is cute, Ditulis apa? unlike his big sister who's a bit cold. That little boy is cute, unlike his big sister who's a bit... Okay, good. Next, Rohayati, my sister is so cute, ya. Jangan pakai she so cute, but my sister is so cute. Dia butuh to be di situ. Oke, stop yang sudah buat kalimat. Thank you. Silakan Mbak Ani mengartikan. Adorable. Manis sekali. Adventurous. Petualangan. Agresif. Alert. Waspada. Atraktif. Menarik. Average. Rata-rata. Beautiful. Cantik. Blue eyed. Mata biru. Oke, very good. Next, Bella. Bloody, berdarah. Blushing, memerah. Bright, bersinar. Clean, bersih. Clear, bersih. Cloudy, berawan. Colorful, penuh warna atau berwarna. Crowded, ramai. Dan cute, imut. Oke, very good. Next, Diana. Handsome, tampan.
homely, sederhana, light, ringan, long, panjang, magnificent, berkabut, misty, tak bergerak, motionless, berlumpur. Kamu Madi. terbalik tuh. Hah? Motionless yang terlalu bergerak, madi yang lumpur. Iya. Oke. Sorry. Motionless, tak bergerak, madi, lumpur, old fashioned, kuno. Oke, good. Next. Eka Puspita. Eka Puspita. Plain, polos, voice, yap, shiny, bersinar. Mungkin nggak tahu apa. Kenapa nggak dapat? Sparkling. Nggak dapat. Lanjut. Sparkling ya ada. Sparkling berkilau, spotless bersih, stormy badai, strength aneh. Buat yang lain, sorry. Smogi apa artinya? Smoke itu bisa dibilang asap juga ya. Jadi smogi itu berasap ya. Oh, Oke, oke, sir, thank kita you. lanjutkan ke Feby Rizky. Broad, lebar, sabi, gemuk, kruk, bengkok, curve, melengkung, deep, dalam, flat, datar, high, tinggi, hollow, berongga, low, rendah, narrow, sempit, round, bulat, shallow, dangkal. Oke, very good. Next, Firmansyah. Oke. Tiny, kurus, square kotak, step langkah, strike, lurus, with lebar. Wide, lebar. Oke, itu bukan step ya, steep. Steep itu artinya curam. Sorry, sir. Oke, no problem. Next, Jahro, Yes, sir. your turn. Big. Big, besar. Colossal is colossal. Fat, lemak atau gemuk. Gigantic is raksasa. Great is bagus. Immense is besar sekali. Large is besar. Little is kecil. Oke, thank you. Next, You're welcome, sir. Rina Yulianti. Yes. Mammoth is besar-besaran, masif, kuat, miniatur, benda kecil, petite, mungil, puny, kecil dan lemah, scrawny is gila or crazy or something like that, short, pendek. Oke, very good. Jadi nanti ini berfungsi ya adjektifnya untuk membuat descriptive text. Menulis itu juga ada hubungannya dengan bagaimana kita master vocabulary. Jadi sekarang memperbanyak vocab kita. We go to the next slide. So it is about nouns. Personal pronoun chart. Okay, I give you personal pronoun chart here. And I give a time to Sintawati to explain this chart. Oke, nggak masalah benar salahnya ya. Nanti kalau misalnya kurang tepat, saya benerin. Kesempatan kamu untuk menjelaskannya saya kasih 3 menit. Silahkan Mbak Sintawati. You mean like describe or the meaning, huh? Hello, sir? Hello? You have to describe or the name of the car. Nggak jelas suaranya, tolong lebih kuat. I mean like I have to describe about the car or
Yeah, you can explain about like the this. meaning. Yeah, you can explain about personal pronoun chart that I give. Oh, okay. Okay. So the personal pronoun chart is like in English, there are subjective, and then objective. As maybe you all know in the chapter class that we already learned, the uh, he, you, he, she, they. For objective subject, I is me, and for we is us, and you, still you, and then for subjective he, it's him, or the subject she is her, and then for the subject of they is them, and then another like possessive of mine. I'm sorry, possessive from I is my or mine, and then the possessive of we is our or ours, and then possessive you, your and yours, and then the possessive of he is his. The possessive of she is her, hers. The possessive of they is their and theirs. And then the reflexive, it's like kalau di bahasa Indonesia itu untuk menunjukkan like diri sendiri gitu ya. Jadi from the subject of I is myself, and from the subject of we is ourselves, because ini kata kerja orang kedua tunggal kan? Yes. And then you is yourself. Pardon, ourselves, orang kedua jamak ya. Oh, yeah, I'm sorry. Orang kedua jamak. And then for he is himself, and for she is herself, and then for the subject they is themselves. Here are some examples. Number one is the secretary notified us today. Number two. Sorry, nomor satu itu as sebagai apa? As itu the objective of we. Jadi as itu di situ artinya adalah sebagai objek. Objective. Ya. Yeah. Lanjut. And then number two, my uncle sent you an email. So the subject is my uncle. I'm sorry. Yeah, for the like ini seperti kalau di apa sih? Itu susunan kalimatnya itu subjek itu my uncle-nya. Benar. And you is like the objective. Yeah, good. Right. Okay, number three, for her, I would do anything. Yeah, so her is di situ sebagai objective. Good. And the objective of she. And then I number four, sebagai I sebagai Subject. ya, subjek. Nggak usah dibilang tifnya ya, boleh subjek, objek gitu boleh. Yeah. And then number four, this is your table. Your ini sebagai objektif dari you. Ya, your table. Your table itu sebagai objek. Objek. Ya. Oke. Nanti saya jelaskan ini lebih lanjut. Okay, number five. This is your table. It is similar to mine. So, yes, this mine is possessive from I or me. Jadi dari kepemilikan saya. Yep. And then I wash the car myself. Jadi ini juga menunjukkan tentang diri saya sendiri. Itu jadi
saya mencuci mobil saya sendiri gitu. Mhm. Okay, and then myself is the reflexive of I. And then the last one is he completed his assignment himself. Himself ini refleksif dari he. Okay, very good. Atau kata-kata tunggal. Thank you very much, Mbak Sintawati. Ya, jadi apa yang dijelaskan Mbak Sintawati sudah tepat. Hanya saja ada yang perlu dikoreksi di sini. Saya tambahi juga ya. Pronouns itu kata ganti kalau bahasa Indonesianya. Nah, di sini di kolom possessive itu ada dua bagian. Ada my, ada mine, ada our, ada ours. Begitu seterusnya ke bawah. Kecuali his, ya. Karena itu his tidak akan berubah. Nah, di situ untuk yang awal itu bukan pronoun, bukan kata ganti, tapi itu adalah adjective. Jadi my, our, your, his, her, their itu adalah adjective. Possessive adjective berarti dia kata sifat, dia modified, announce, ya. Seperti yang contoh kalimat nomor 4, this is your table. Nah, your table di sini, your itu adalah adjective fungsinya di situ. Possessive adjective. Jadi kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Dia harus melekat dengan kata benda, noun. Your table, your book, your home. My table, my home, seperti itu. Nah, sementara yang bagian kedua yaitu mine, ours, yours, hers, and theirs, his juga. Nah, itu sebagai possessive pronoun. Jadi dia kata ganti kepemilikan. Dia dapat berdiri sendiri. Contohnya seperti yang nomor 5. This is your table. It is similar to mine. Mine itu milikku, tapi dia tidak diikuti dengan kata benda seperti your table tadi. Dia dapat berdiri sendiri. Selanjutnya yang reflexive I'm itu. sorry, sir. Ya. I think there are some microphones that open, so your voice is like Not cannot clear. release. Okay. Yes, Everyone I'm sorry. please mute your microphone. Ya. Boleh ditutup Mbak Junita, Mbak Diana. Iya, Mbak Junita ditutup, di mute mikrofonnya. Diklik. Oke, good. Thank you for remind me. Selanjutnya ada myself. Nah, kalau dia myself, ya itu refleksif. Refleksif itu berarti sebagai refleksi, pantulan, ya kalau di bahasa fisika. Jadi itu bakal memantul lagi sama subjeknya. Kalau I wash the car myself, nah myself-nya itu berarti dia kembali ke subjeknya. Begitu juga himself, kembali ke he tadi. Jadi nggak boleh kalau kita pakai he di situ kemudian pakai their self, tidak boleh seperti dalam kalimat. Okay, any question? Is there any question for our topic? Okay. Wait. Yeah, if you have a question. Oh, sir. Hello. Hello, Sinta. I'd like to ask, sir, because for he, the possessive is his, and then, for example, like begini, sir. Kadang kan di kalimat itu bagaimana membedakan his untuk possessive dan his like because kalau Adjective. untuk yes. How to differentiate? Okay, how to make difference about Thank you, sir. possessive? Yeah, you're welcome. Possessive adjective and possessive pronoun. It's easy. Possessive adjective karena dia adjective, ya, kata sifat dia melekat pada kata benda. Contohnya yang tadi, you're beautiful. Jadi nggak bisa dibilang this is your. What kind of your? Ya, ini adalah milikmu. Nggak cocok. Milikmu yang apa? Karena dia sifat. Siapa yang disifatinnya? Jadi nggak pernah this is my. Dia harus ada this is my book. Nah, tahu dia, oh buku ini
punya saya. Jadi my itu harus diletakkan sama noun. Noun itu kata benda. Sementara kalau ini milikku, this is mine. Ini milikku. Nah, di situ konteks bahasanya this ini ya, berarti itu udah tahu satu sama lain antara yang ngomong sama yang diberitahu. Ya, speaker and listenernya sudah paham. This ini misalnya menunjukkan buku. This is mine. Ini punyaku. Berarti dia nunjuk ke buku dan itu punyanya. Mine tidak perlu melekat dengan noun. Jadi kalau mine book tidak pernah ada. Ya, karena dia dapat berdiri sendiri. Sama seperti halnya dengan I, ya, me, atau sebagai subjek dan objek. Dia nggak pernah dibuat I book, ya, book me. Tidak pernah seperti itu. Okay? Is it clear for you? Okay, maybe we can... Yes, sir. Thank you. You're welcome. Next, we have exercises here. Fill in the blanks. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I give you 2 minutes to think. What are pronouns to fill these blanks? Ya, saya kasih 2 menit dari sekarang. Okay, time is over. Tika Resti, silakan jawab nomor 1 dan 2. Yes, sir. Paul is always busy. He works at an office in Jakarta. Paul's friends rarely see him. Very good. Thank you very much. Mau lanjut? You're welcome. Yes, sir. Oke, silahkan lanjut. Okay. When they see him, he is usually very happy. Make clear number 5. I put his friends like him very much. His house is always open for everyone. Okay, Thank you, very sir. good. Yeah, all of your answers are correct. Very good. Next, Thank you. Eka Ayu. Eka Ayu, silakan dijawab seluruhnya. Diulang lagi, boleh sesuai dengan yang kamu jawab. Eka Ayu. Paul is always busy. He works at an office in Jakarta. Paul's friends rarely see him. When they see him, he is usually very happy. His friend like him very much. His house is always open for everyone. Oke, very good. Ya, jadi yang dijawab juga benar semua. Ada pertanyaan untuk exercise yang ini? Ya. Ngerti? Paham? Oke, jadi semua titik-titik itu disesuaikan ya, pakai pronoun yang mana. Tidak bisa, contohnya nih, friends itu ya, tidak boleh her friends, karena Paul itu laki-laki jadi harus pakai his friends. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, have got. Actually, have and have got are similar. Ya, sama. Have sama have got ini sama. Coba jangan fokus ke rumusnya, kita fokus ke contohnya.
Dan saya kasih kesempatan untuk Shinta Mustika. Ya, silahkan jelaskan dari contoh-contoh yang sudah kita buat di sini. Silahkan. Shinta Mustika. Halo. Rina, dengar saya? Hello everyone. You mute Halo, kali, sir. sir. Oke. Saya kira koneksinya nggak bagus nih. Sorry. Shinta, dengar saya nggak, Shinta? Oke. Kita lanjut ke Dina Puji. Silakan Dina jelaskan tentang have got. Setahu kamu aja. Okay. Hmm. This how to use have or have got. Mhm. Like example, this used to talk about this thing we process. And then like example, I have or have got a new mobile phone. Itu untuk apa berarti yang pertama? Untuk membicarakan tentang Yeah. Untuk contoh, I have or have got a new mobile untuk membicarakan tentang sebuah proses yang kita possess, itu artinya yang kita pikirkan, kita miliki. pikirkan. Kita Iya. miliki. Oh, yang kita Makanya miliki. ada nih Mbak cowok atau cewek yang posesif. Ya, itu cowok atau cewek yang gimana tuh? Yang nggak mau yang cemburuan itu ya. Artinya dia merasa memiliki, coba dia yang memiliki. Nah, itu diambil dari bahasa Inggris, possess. Artinya yang kita miliki gitu ya, we possess. Lanjut yang nomor 2. Okay, number 2, to talk about our relationship with other people. Like example, Jane has or has got a brother. Untuk membicarakan sebuah hubungan tentang orang lain ke apa namanya? Ya, hubungan dengan Other orang people gitu, orang lain gitu. Lanjut. Okay. And number 2, to Three. talk about what the number 3, sorry, to talk about what we look like. Seperti contohnya, she has or has got blue eyes, like warna apa yang kita lihat gitu. Apa yang kita lihat dari orang lain ya. Oke. Ya. Lanjut. Atau sikap atau warna tentang apa yang kita lihat gitu loh. Iya. And number 4, to talk about sickness or temporary state. Like I have or have got this cold. Ini sesuatu yang apa kita rasakan gitu? Iya, yang Kurang kita paham. rasakan atau yang kita alami, Iya. misalnya sakit gitu ya. Bisa. Next. Okay, number 5. You have not have got to talk about things we do. Misal example, I have a cup of coffee at 7 o'clock. Misalnya ini menurut aku untuk membicarakan sebuah not have meal, sejenis makanan, holidays, just Iya. have got. Sesuatu yang kita lakukan ya, atau yang Kerjakan kita gitu punya, ya? yang kita punya, Oh, yang kita makan, oke. yang kita minum ya, yang kita kerjakan. Oke, lanjut. the last we don't use got in short answer, like have you got a dog, and answer no I haven't. Like untuk pertanyaan, misalnya kamu mempunyai sebuah anjing,
satu ekor anjing gitu, dan kita jawab no, I have one, saya Iya. gitu, untuk sebuah pertanyaan. Iya, untuk sebuah pertanyaan, tapi jawaban tidak harus menggunakan Untuk got, jawaban, ya. iya. Iya, benar. Oke. Thank you, Dina. Ya, good explanation. You're welcome. Mudah-mudahan temannya paham. Yang belum paham, boleh ditanyakan dari poin-poin tersebut. Itulah fungsi dari have sama have got. Jadi terserah mau pilih have atau have got, karena sama semuanya. Ya. Jadi biasanya have got itu lebih menekankan sebenarnya, menekankan bahwasanya dia memiliki hal tersebut. Ya. Terutama kalau sakit itu bisa bilangnya I have headache, saya sakit kepala. Tapi bisa juga I've got headache, itu juga boleh. Jadi yang perlu dipahami di sini, mana enaknya aja mau milih yang mana have atau have got. Asalkan jangan salah, karena setiap pronoun itu tidak menggunakan have, tapi ada pronoun yang menggunakan has. Terutama untuk noun yang tunggal, kemudian pronoun she, he, it itu menggunakan has. Itu jangan sampai salah. Any question for this topic? Okay, everything is clear, right? Sir, Mm-hmm. sir, I'd like to ask. Yep. So you mean that have and have got is like have the same meaning? Mm-hmm. I mean, like have got is not really a strong, strong one. Mm-hmm. Jadi maksudnya tuh apa arti dari have and have got itu sama rata seperti apa, atau have got itu lebih strong gitu? Iya, sebenarnya artinya sama, ya boleh menggunakan have atau have got, tapi sebenarnya have got itu lebih menekankan, gitu. Jadi lebih emphasize, ya. Karena kalau kita berbicara tentang bahasa, itu juga punya makna yang lebih strong sama yang biasa-biasa aja, gitu. Walaupun maknanya sama, itu, tapi penekanannya berbeda. Nah, have got ini lebih thank you, menekan sir. bahwasanya dia ini loh milik saya, gitu. Ya. Okay, thank you, Diana. We go to the next slide. So we have exercise here. Rearrange the sentences into correct arrangement. Ya, saya kasih kesempatan untuk menjawab ini. Siapa yang cepat saya kasih nilai. Silahkan. Langsung jawabnya 1, 2, 3 sekalian. Hey sir, Bella. Halo, Halo. Bella mau jawab nomor 1. I mean ditulis. Ditulis? Ya, Oke. ditulis ya. Sorry. Oh, ditulis ya. Ditulis di conversation kita. Ditulis di kolom percakapan ya. Langsung ketiganya, mohon maaf. Saya bilang tadi langsung ketiganya. 1, 2, 3. Astagfirullah. Pada nggak dengerin ya. Sekaligus 1, 2, 3. Jawabnya jangan satu-satu. Jawabnya jangan satu-satu. Jawabnya langsung 3. Ngetik. Aduh, satu-satu. Nah, dengerin instruksi ya.
Oke, sampai banyak ini yang typo. I have jadi I have. No problem. For this meeting it's okay, but for the next meeting, you have to focus to type your sentence. Jadi dalam waktu sekitar 3 menit diselesaikan saja ya. Artinya walaupun udah ada dapat yang benar 3 orang duluan, artinya kamu usaha itu juga saya lihat. Ada dapat nilainya, no problem. Tapi setelah 3 menit stop, tidak usah dijawab lagi. Thirty seconds more. Oke, stop. Sure. Ya, stop. Jangan ada yang jawab lagi ya. Oke, kita cari siapa yang paling awal. Wah, banyak nih. Jangan dijawab lagi, ya nanti makin ke bawah. Oke. Tika Resti Utami. Oke, kita lihat punya Tika. I have not got the invitation. Bener ya? My father is ill. He has got a serious headache. Okay, very good. I have got some foods. Do you want some? Okay, Tika. You got 1 point. Next, Zahro. Nomor satunya sampai di bawah dia. Number 2. My father has got ill. He has a serious headache. Okay, benar ya? I have got some foods. Do you want some? Okay, good. Number 1. I have not got the invitation. Okay, good. You got 1. And then Thank you, sir. sebagai tamu. Lanjut, Eka Ayuning Tias. Kenapa 2 kali nih? Oh, karena yang tadi IHB. I have not got invitation. My father is ill, has got a serious headache. I have got some food. Do you want some? Okay, good. Eka Ayuning Tias. Okay, very good. Mereka memang yang pertama sampai ketiga ya. Benar nggak sih? Oh, ada lagi nih yang di atas ternyata. Sorry, Kurniawati. Haven't got the invitation. Oh, kurang tepat ya. Sintawati nomor 2. Oke, benar mereka yang. Oke. Jadi inilah dia dari exercise ini kita bisa lihat penggunaan have got yang dari positifnya untuk kalimat yang pertama. Yang kedua itu juga yang positif ya. Sedangkan yang ketiga itu kalimat interrogatif, pertanyaan. Oh, oke. Tapi dia tetap berbentuk yang positif dalam penggunaan have got-nya. Okay, any question for this topic? Okay, I think it's clear. We can go to the next topic, present continuous tense. Saya minta Kurniawati untuk menjelaskan.
Yes, sir. Silakan dijelaskan. Boleh pakai bahasa Indonesia? Ya, silakan. Ke penggunaan ya, jangan rumusnya. Penggunaan usage dan examples, jelasin. Simple. Usage-nya juga. Okay. Present continuous tense itu berfungsi untuk yang pertama action happening now. Contohnya he is playing football now. Jadi kejadian yang sedang berlangsung. Sekarang. Ya, berlangsung sekarang. Yang kedua, action that is already planning. Dijelaskan dulu contohnya. Yang pertama itu. Contohnya, Dia. he is playing football now. Dia sedang bermain sepak bola sekarang. Jadi di sini berfungsi pada saat yang sedang berlangsung, kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Nah, Karena ada kejadian sedang berlangsung pada masa lalu. Nah, ini present continuous tense yang sekarang. Oke. Penggunaan yang kedua. Number 2, action that is already planned. Jadi suatu kejadian yang sudah terjadi, direncanakan. Yang direncanakan. Contohnya, he is watching movie with his friend next Sunday. Dia akan menonton film dengan temannya minggu depan. Jadi kejadian yang akan berlangsung yang sudah direncanakan. Benar. Yes, sir. Next, number 3. Yes, 3, for changing situation. Contohnya, the climate is getting hotter each year. Untuk changing situasi yang berubah-ubah, changing, ya. Contohnya. Berubah-ubah. The climate. Situasi yang berubah-ubah. Iya, it's getting hotter. Biasanya pakai getting ya, getting hotter, getting colder. Nah, seperti itu. Ya, lanjut. Okay. This for expressing time at the moment of speaking. Jadi untuk mengekspresikan situasi saat kejadian yang sedang dibicarakan. Contohnya, we are performing our duty at the moment. Kita sedang sedang menampilkan kewajiban kita saat itu. Saat ini. Iya, saat ini. At the moment. Jadi biasanya kalau present, thank you ya. Kalau biasanya present continuous tense ini bisa menggunakan now, at the moment, right now, nah, at this moment. Nah, seperti itu. Karena dia menunjukkan kejadian yang sedang sekarang. Itu yang paling sering kita ingat ya. Tapi ada juga beberapa contoh penggunaannya. Yang kedua tadi, sesuatu yang sudah kita
planningkan, sudah kita rencanakan, dan itu bakal terjadi. Ya, itu bisa menggunakan present continuous tense, di mana present continuous tense ini selalu menggunakan am is are dan juga pakai verb ing. Selanjutnya untuk situasi yang sering berubah-ubah seperti climate, ya. Selanjutnya expressing time at this moment. Okay, any question for this? Okay, thanks. Yeah, Thanks, sir. yeah. Any question? No? We go to the next slide. We have exercise here. Create the sentences. Ini salah saya, typo. Jangan pakai sentences ya, tapi a sentence by using present continuous tense. Mulai saat ini, karena ini pelajaran writing, usahakan jangan typo. Usahakan, tapi tetap kita bisa silap ya, no problem. Dan menggunakan huruf kapital yang benar, tanda titik koma, ya, numbering and bulleting. Oke, ini juga kuis. Saya kasih kesempatan untuk Mbak dan Mas membuat kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif yang menggunakan rumus present continuous tense. I give you 3 minutes. Silahkan jawab di kolom conversation. Wah, cepat banget nih Mbak Eka. Zara is cooking in the kitchen. Okay, 1 minute more. Okay, time is over. I wanna see who is the first one. Banyak banget nih. Oke, kita mulai dari Mbak Eka Yuning Tias. Sorry. Balik lagi dia ke depan. Oke. He is stop ya, yang lain. He is smiling, he's not smiling. Is he smiling? Oke, good. Dina Putri yang positifnya aja di sini masih. Feby, I'm learning now. He's not learning. Are you learning now? Okay, very good. Feby. Next, sebagai tamu,
Siti Kardina. He is smiling, he's not smiling. Is he smiling? Kenapa sama ini, Mbak Siti Kardina? Nah, kok bisa sama ya? Mbak Siti Kardina, kenapa bisa sama? Ngeliat atau enggak ya? Tanyakan langsung. Halo, Halo, Mbak Siti. sir. Ya. Ini kebetulan sama Mbak Eka Ayu atau gimana nih? Ini saya nggak mudeng ya. Ini karena kepalanya sakit ini, sir. Oh, Lihat berarti tadi tulis ngelihat punya kiri Mbak ini ini. aja ya. Jadi nggak apa-apa kalau lagi ini. Ya, Kirain apa gitu. ya oke, no problem. Lanjut ya, Itu kita. aku udah ganti lagi itu di paling bawah. Oke, no problem. Ya. Selanjutnya Mbak Tika. She's sleeping right now. She isn't sleeping right now. Is she sleeping right now? Okay, very good. Ya, no problem yang lagi sakit, banyak-banyak minum vitamin. Makan buah, Tulisannya sayur. Biar imunnya kuat ya, imannya juga dikuatkan. Amin. Itu di paling bawah udah aku betulin. Okay, no problem. I will check it later. Okay? Ya. Oke. Kita lanjut ke topik berikutnya. We have there is and there are. Ya, di sini ada langsung aja nanti ke contohnya, ya. Ke contoh-contohnya. Kita kasih kesempatan buat Sri Indriati menjelaskan. Silakan. There is and there are. Mhm. English grammar, there is and there are. The meaning to say that something exists or does or exists. Langsung ke contoh atau Ya, yang boleh ke pakai contohnya. that sentence? Contohnya. To the example, how many plural Oh, noun sorry, yang di are atasnya there? contohnya, Mbak. There is a cat on the chair. Uh, There is a cat on the chair. There, and then there are cat on the sofa. To use there is menunjukkan can cat on the chair. And then it's to dibalik di depan. Is there a cat on the chair? Itu interrogatifnya. And then there are cat on the sofa. The meaning there menunjukkan lebih dari satu. And then interrogatifnya, are there cats on the sofa? Apakah dia ada di atas sofa? Itu interrogatifnya. Selanjutnya yang di bawah boleh. Yang how many? How many plural noun are there? Are there how many plural noun? How many students? Students are there? How many students are there in your days? This. How many children are there? Are there how many children? And then February. How many days? How many In days February. are How there many days in are there in February? Okay, very good. Ya, jadi penggunaan there is ya itu untuk yang singular noun. A cat itu singular noun, maka menggunakan there is. Sementara there are untuk yang plural noun. Contohnya cats, ada s-nya di situ ya. Nah, ini dia menggunakan are karena jamak. Lebih dari satu. Atau jamak. Selanjutnya untuk pertanyaan bisa menggunakan how many. Biasanya kan how many. How many students are there in your class? Atau how much?
how much is your money, tapi nggak pakai there ya. Atau how much is there in your pocket, boleh seperti itu. Maksudnya menunjukkan uangnya ada berapa di dalam kantongnya. Any question for this topic? Is it clear? Okay, we go to the next topic. Nah, ini juga akan berhubungan dengan there is and there are. Ini tentang noun. Some of nouns, ya, kita hanya tinggal nambahi s. We just add s in the end of noun, such car. Jadi 2 cars. Kemudian ada yang ditambah es, ya. Kapan nambah es-nya? Ketika noun-nya itu berakhiran s, ch, sh, x, or z. Ya. Contohnya bus. Jadi basis, nggak boleh bus double s, tapi ditambah es. Match jadi matches. Dish jadi dishes. Box jadi boxes. Quiz jadi quizzes. Nah, ada juga yang vowel. Vowel itu huruf vokal, kemudian ditambah y. Ya, itu ditambah s. Contohnya day jadi days. Selanjutnya ada yang berakhiran konsonan. Konsonan itu huruf mati, kemudian akhirnya y atau y. Jadi huruf y-nya itu dihapus, ya. Kemudian ditambah i, e sama s. Contohnya city jadi cities. Selanjutnya ends in vowel plus o. Jadi kalau diakhiri dengan huruf hidup a, i, u, e, o, kemudian ada huruf o, ya. Contohnya ini zoo, karena ini ada huruf hidup, sebelum o ada huruf hidup o juga. Jadi tinggal nambahi s, zeus, radius. Selanjutnya kalau konsonan ditambahi o, ya, huruf mati ditambahi o, itu ditambahi is. Contohnya hero. Sebelum o ini kan ada r itu huruf mati, jadi heroes, tambah i sama s. Itu juga sama ecos, ya, tomatoes, potatoes. Nah, ini yang harus diingat, karena ini kadang-kadang di bagian paling kanan ini kadang-kadang kita lupa, ya. Contohnya yang ujungnya f itu akan berubah, atau fe itu akan berubah menjadi ves. Ini leaf, 1 daun, 2 daun jadi leaves. Berubah jadinya f jadi v, i sama s. Wolf jadi wolves. Life jadi leaves. Knife jadi knives, ya. Selanjutnya ada irregular. Ini ada pengecualian sebelumnya. Ada roofs jadi roofs, ya. Cliff jadi cliffs, tidak ditambahi, tidak berubah jadi v. Itu pengecualian cuma untuk yang 2 ini. Selanjutnya ada yang irregular nouns, jadi perubahannya tidak berubah. Man jadi mean, child jadi children, foot jadi feet, tooth jadi teeth, mouse jadi mice, person jadi people. Ya, jadi ini perubahannya ketika dia menjadi plural. Selanjutnya ada yang nggak berubah, dari singular ke plural itu tidak berubah dia. One sheep, 2 sheep, nggak ditambahi s dan tidak berubah. One deer, 2 deer, one fish, 2 fish. Jadi fish itu kalau kita beli banyak ikan, many fish, nggak ditambahi s, nggak ditambahi s. Kemudian series, tetap series. Spacious, spacious. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke, I think is it clear? Yap. Itu yang tadi kenapa sama yang fish gitu? Oh, ini tidak bisa saya sebutkan alasannya karena ini ketetapan. Sama kayak dibilang 1 tambah 1 kenapa 2? Udah ketetapan ya. Ya. Dan ini memang jadi ketetapan sama orang Inggris, ahli bahasa sana bilang seperti ini. Nah,
Saya sih belum tahu alasannya, atau ada yang tahu alasannya. Karena ini ketentuan bahasa ya. Bahasa itu kan keseharian, kebiasaan orang-orang ya, sehingga membuat itu menjadi sebuah bahasa dan ketentuan. Kenapa di bahasa Inggris bukan tomat tapi tomato? Ya, karena mereka memang mengucapkannya. Jadi bahasa itu berasal dari ucapan awalnya, kemudian dituliskan, ya, kemudian ditetapkan. Yes, sir. Oke, thank you. Good question. Nah, ini ada exercise, ini juga quiz. Langsung dijawab 1, 2, 3. Buat kalimatnya, tulis kalimatnya ya di conversation. Jangan hanya jawabannya saja, tapi kalimatnya. Sir. Ini kok cepet banget nih. Belum di ini udah dikirim. Kilat nih Mbak Jaro sama Mbak Sintawati. Udah mikir dulu. Udah mikir dulu. Hebat. Okay, 20 seconds more. Oke, stop ya. Oke, jawaban yang pertama, Mbak Zahro silahkan dijawab. Yes, sir. Wait. Oh.
Number 1 is there are a lot of mice in the warehouse. Mhm. Number 2, how much flour is there? Mhm. And number 3, there is some salt on the tablecloth. Oke, very good. Thank you, sir. Ya, selanjutnya tadi sebentar. Sintawati. Silakan disebutkan jawabannya. Wait, sir. Number 1. There are a lot of mice in the warehouse. Mhm. Number 2. How much is the floor there? Mhm. And then number 3. I'd like to correct my answer because in the typing I use All right. there are some salts. Yes, there are some salts, but I also add the S in the Double salt. quote. But I'm so sorry Yeah. because I should give you score because you're writing. So that's okay for you. Okay? Okay. Mhm. Thank Okay. you, I'm sorry, Sintawati. sir. Yeah. Thank you. Yeah. And Rina Yulianti, they are a lot of of-nya kurang ya. Jadi nggak dapat. Eka Yuning Tias, there are a lot of mouse. Mouse-nya diubah menjadi mice. Kita baru bilang tadi, mouse-nya kan banyak. Jadi diubah jadi mice. Seperti yang dibuat Mbak Zahro tadi. Tika, there are a lot of mice in the warehouse. Good. How much floors? Nah, floors kalau how much itu dia berarti nggak bisa dihitung ya. Jadi seharusnya how much is floor there. Nah, tapi kenapa dia pakai much? Seharusnya pakai many. Kenapa pakai much? Mungkin ini karena saking banyaknya sehingga tidak terhitung. Ini saya ambil dari buku modul kita ya. Seharusnya floor itu bisa menggunakan how many. Tapi karena kita coba ini, mungkin konteksnya seperti itu karena terlalu banyak lantai. Nah, ini. Jadi tidak pakai floors ya. Karena kalau dia much itu nggak boleh jamak dia. Kalau many baru boleh ya. Selanjutnya Bella. Okay, sir. Bella, how much floors? Ini juga how much is the floor there? Oke, tapi untuk berikutnya kita tidak usah mengikuti modul sekali. Jadi floor menurut saya itu bisa dihitung. Jadi seharusnya pakai how many. Untuk di sini no problem ya. How many are floors there? Seperti itu. Tapi ini punya Feby mengikuti yang di sini benar. Oke, Zahro, Feby selanjutnya. Oke, Dina pakai floors ya. Kurang tepat jadinya. How many? Diana, kenapa dia how much is the floor too? Seharusnya there ya. Sintawati, many other floors. Oh, Sinta, kamu perbaiki lagi ya? Oke, karena kamu perbaiki dan ini jadi kamu dapat. Oke. Masalah nilai itu serahkan sama saya ya. Yang penting semangat, cepat, benar, dan berusaha. Itu yang poinnya, bukan skornya. Aduh, udah berusaha nggak dapat. Jangan seperti itu ya. Yang penting usahanya. Lanjut. Ada A and N. Kita lanjut, Mbak Junita Gultom, silahkan dijelaskan. Halo? Junita Gultom. Ini kalau bicara dibuka ya moodnya itu ya? Iya benar. Wah, udah pinter nih. Oke. Oke. Nomor 6 ya. Penggunaan E dengan N ya. Untuk penggunaan vowel ya. Menggunakan
huruf hidup ya. Jadi digunakan dengan n. Cara Kalau bacanya jangan n tapi n. kenapa lagi nih? Tunggu. N. Iya, benar. N. Terus kalau untuk huruf N. iya n. Terus untuk layarnya hilang lagi. Bentar Oke, untuk kalimat hidup, kata hidup ya, menggunakan n. Terus untuk huruf mati menggunakan e. Tapi ada pengecualian ya. Untuk yang di bawahnya ada kata whole ya. Nah, di sini tetap menggunakan n. Dan juga university menggunakan e, walaupun di sana akan ada pengecualian yang dua kata, horse dengan university. Terus contoh berikutnya ada di bawah, mulai dari contoh untuk huruf mati ya, untuk kata mati. Book ya, menggunakan e-book, e-car, e-dog, e-frog, e-lemon, e-truck. Terus untuk penggunaan huruf hidup, an apple, an egg, an insect, an orange. Iya, nanti gurunya dulu yang protes ya, Ira. Sayanya dengarnya kurang enak gitu. An orange, an umbrella, an umbrella. Terus untuk tadi dua katanya Berjelas sensi banget. a horse. Burung, biarin. Halo. Oke, yang lain boleh dengerin dulu ya, biar temannya tidak terganggu konsentrasi menjelaskan. Iya. Silakan. Terus untuk dua kata tadi, bukan untuk penggunaan huruf mati ya, a horse. Terus untuk huruf hidupnya an uncle. Terus ke bawah ya. Terus untuk huruf matinya I call day, every graduate person. Terus untuk hidupnya an easy lesson. Terus untuk huruf hidupnya an interesting class. Oke, very good. Thank you very much sudah mencoba Mbak Junita Gultom ya. Tetap semangat belajarnya. Hari ini masih banyak yang salah. Kedepannya diperbaikin, mudah-mudahan bisa ya. Siap. Ya, yang penting Semangat, percaya diri, Mbak E. niat. Ya, semangat. Yang lainnya semangatin ya. Ya. Oke. Jadi A, E, N, N. Nah, itu saya juga salah, nggak masalah. Setiap orang bisa salah ya. E dan N. Jadi jangan dibaca E atau N, tapi E sama N. Ini memang dari dulu saya nggak dikoreksi sama guru. Jadi dari SD sampai SMA bacanya N aja. Ya, padahal cara bacanya N. Iya. No problem, proses, namanya belajar. Selanjutnya ini bukan masalah huruf mati atau huruf hidup. Bukan masalah tulisannya. Tapi ini masalah sound, bunyi. Kadang huruf mati bunyinya huruf hidup. Kadang huruf hidup ya bisa dibuat huruf mati bunyinya. Contoh kasusnya kalau book, huruf di awal bunyinya apa? Huruf hidup atau huruf mati? Book. Konsonan. Iya, konsonan. Huruf mati. Huruf mati. Book, B. Oleh sebab itu dia pakai E. Apple, apple. Bunyinya huruf Hidup. ya, apple. Makanya dia pakai N. Nah, beda dengan yang di bawah tuh.
an hour. H-O-U-R. Ini kan huruf mati nih. H, ya bener ya? Nah, Iya. tapi dibaca bukan hour, tapi dibaca hour. A, berarti A. Bunyinya A, bukan H, tapi A. Karena bunyinya A, dia menggunakan N. Ya, karena N itu untuk vowel sound. E itu untuk konsonan sound. Ya, E untuk yang bunyinya konsonan, N yang bunyinya vokal. Contoh kasus lagi yang university. Memang tulisannya U, tapi dibaca U, di mana Y awalnya Y. Oleh sebab itu bunyinya adalah huruf konsonan. Vowel. Ya, konsonan dong. U, Oh, konsonan, iya. ya, Y, ya, university. Jadi menggunakan E. Contohnya lagi, pernah tahu dong acara musik MTV ya? Pernah tahu ya MTV. Jadi kalau MTV Iya. itu pakai MTV atau N MTV? N. N. Benar, N. Walaupun tulisannya M, T, sama V, tapi cara bacanya M, berarti E duluan ya, M. Oleh sebab itu, dia vowel, sound, bunyinya huruf vokal, berarti menggunakan N. Satu lagi nih, ada unicorn, tulisannya UNICORN, unicorn, itu menggunakan E atau N? Kenapa E? N. Karena dibacanya Uni. Nggak jelas jadi Awalnya U. itu. Iya, U-nya berubah jadi Y Bunyinya. ya, awalnya U. Iya, seperti Unicorn. itu. Jadi bukan masalah tulisan, ya, tapi masalah bunyi yang awal, bunyi yang awal dari sebuah kata. Okay, any question for this topic? I think is it clear? It's clear. Okay, we can continue. For exercise, rearrange the sentences into correct arrangement. Saya minta Mbak Rohayati, are you there? Jawab nomor 1. Mbak Siti Kardina, jawab nomor 2. Kemudian Mbak Shinta, jawab nomor 3. Oke, I think ada beberapa orang yang nggak di sini, jadi backup nih. Bella jawab nomor 1, backupan nanti. Yang kedua Tika, ya, jawab nomor 2. Sir, Kemudian sir, I'm sorry. Which Sinta? Sir, ya, number 1 mark is aeroplane. Mark is European. Bukan Eropan. ya, ya, European, iya. Europe. Iya, karena dibaca European jadi Oke deh, kita jawab sama-sama aja. Nomor 2. Mark is European. A UNAMID soldier was arrested in Kupang. Iya, jadi pakai apa dia? Ya. U-N-A-M-E-T. U. Benar. Jadi pakai ya. Number 3. An hour is to walk for a horse around. Good. Horse ledge. Good. Jadi an hour, kemudian a horse. Okay, very good. We go to the next slide. It is about descriptive text. Okay. Actually, in descriptive text, we have structure. The first structure is identification. Ya, jadi ini tentang perkenalan dulu. Siapa yang mau
jelaskan. Kemudian di paragraf berikutnya bisa description. Ya, description here you can describe someone from their appearance or character. Jadi boleh menjelaskan seseorang itu dari karakternya atau dari penampilannya. Matanya gimana, hidungnya gimana, rambutnya gimana. Contohnya ini Daniel Jacob Radcliffe. Daniel Jacob Radcliffe was born in Fulham, London, 23rd July 1989. His nickname is Dan. Tuh salah tuh, his-nya itu harusnya huruf besar ya. He is the only child of Alan Radcliffe and Marcia Gresham. Dan has white skin, dark brown hair, blue eyes, and pointed nose. His height is about 168 centimeters. He is a loyal, shy, down-to-earth, and humorous person. He is also intelligent and somewhat mysterious. He loves football, Formula One racing, and gymnastics. Nah, ini jadi gambaran tentang si Daniel Jacob Radcliffe. Yang pertama dijelaskan tentang tanggal lahirnya, kemudian Daniel Jacob Radcliffe itu anak siapa. Kemudian di paragraf kedua dijelaskan bagaimana sih penampilan si Daniel Radcliffe ya. Skinnya warnanya, kulitnya warnanya putih, kemudian rambutnya berwarna coklat tua, matanya biru ya. Dan kemudian dijelaskan di akhir itu description-nya tentang karakternya ya. Dia itu orangnya loyal, setia, shy, pemalu, down to earth ya, rendah hati and humorous person, sampai mysterious ya. Kemudian bisa dijelaskan juga hobinya apa. Nah, itulah description seseorang. Nah, jadi inilah cara membuat descriptive text tentang menggambarkan seseorang, how to describe seseorang. Jadi setiap descriptive text yang harus diketahui sebagai paragraf pembukanya itu disebut identification. Jadi kita kenalkan dulu siapa yang mau kita jelaskan. Artinya tidak hanya orang, bisa juga kita akan menjelaskan tentang tempat, tentang suasana, ya, tentang benda apa saja. Harus ada identification, kemudian description-nya. Tentunya dalam membentuk kalimat itu harus kalimatnya itu nyambung antara satu dengan yang lainnya. Oke, next kita lanjut, ada descriptive text yang kedua, ini at the seaside. I'm so sorry, maybe it's hard. Itu siapa yang tidur ya? Siapa itu? Kasihan saya ngelihatnya. Mungkin kecapean itu Iya, capean, iya. Boleh lah. Kita bangunin kayak mana? Dia pasti nggak denger. Halo. Ya. Who is there? Minum Sleeping? kopi lah, minum teh, ya. Tunggu, saya bisa matiin nggak bisa. Coba yang lainnya matiin biar tahu siapa itu. Iya. Matiin dulu. Saya Matiin tahu dulu. siapa itu. Ayo matiin. Semuanya mati. Oh, mungkin ada yang lagi ini ya. Jaga orang tua, kemudian Jaga pasien. Iya. Oke. Semuanya standby, mantap nih. Jadi ini at seaside, ya ini menjelaskan tentang kota di pinggir laut ya. Jadi kalau ini benar atau salah, true or false? The town is near the mountains. Benar atau salah? No. False. Ya. False. Dekat mana dia? Seaside, ya. Seaside. Ya, the sea. Yang kedua, it has more than 10,000 inhabitants. Kira-kira ada lebih dari ribuan nggak di situ? Enggak ya? Ya. Dari gambar itu aja. No, false. Next, it is warm. We don't know. Warm. Maybe.
True, I think. Ya, true. Ya. True? Kenapa true? No. Ya. Are you sure? Betul Iya, banget. karena Benar, biasanya, sampai mata saya mendelik ini. commonly seaside itu dia warm ya, panas ya. Selanjutnya, the weather is nice. True. Ya, true. Ya, karena biasanya orang Eropa, orang Amerika kalau hangat, panas itu berarti dia suka ya. Karena di sini kita lihat gambarnya orang bule lah, bukan orang kita. Kalau orang kita mungkin panas nggak suka. Selanjutnya, it is July. You don't know. You don't know, July right? where? Because But- it's summer. Iya, because summer. Nah, Summer ini is- ada risetnya, bener nih. Nah, kita kalau berbicara tentang bahasa, kita tidak hanya melihat dari konteks sempit ya, lihat konteks yang lebih luas. Nah, seperti itu tadi yang bilang, ya karena summer, karena dia melihat konteksnya lebih luas. Oh, bulan Juli itu summer. Iya, di Eropa, di Amerika bulan Juli itu summer. Makanya it is Juli, mungkin kemungkinan besar ini benar, ya. Jadi jawabannya true. Karena di sini jawabannya antara true sama false. Yang keenam, there aren't many cars in the street. True. True ya, karena There cuma are only two. ya, There is only two ya karena cars. cuma dua ya. Selanjutnya, it is a French town. French town nggak ini? Friend, itu kota Paris. Kota Paris nggak? Kota di Prancis nggak? This is a friend. Coba lihat dari bangunan rumah, dari bangunan rumah. Energy Tower. If kalau merujuk kepada French itu false, soalnya Paris itu bukan di dekat laut. Kalau kita ini ke Paris berarti enggak ya, karena kalau Paris itu bukan di daerah seaside ya. Oke, kita buat false. Lanjut, a couple is walking with stroller. Ada nggak? Yes. Yes, true. Ada. Oke, ya mungkin bisa dipelajari sampai akhir ya untuk mengasah nih buat deskriptif teks lewat gambar. Kita lanjutkan. Okay, this is the last for you. So describe yourself. I give you 3 minutes. Type in conversation column. Ya, silakan ditulis di conversation itu. 3 menit. Yang terbaik yang saya pilih nanti. Tidak saya umumkan sekarang. Ya. Ini nggak cepat-cepatan tapi harus 3 menit. Yang terbaik yang dapat saya cek. Ini nilainya triple karena banyak. Why?
One minute. I'm a junior in Indonesian Open University. My name is Sintawati, was born in Subang, West Java. Therefore, I'm the eldest. Working in Sinju. I'm a brown girl. Wow, brown girl. My hair is wavy. I was born in Lampung. My name is Rinail. By something good. 30 seconds more. Three, two, one, stop. Okay, everyone. Any question for this meeting? No, sir. No. I think you are tired, right? But that's okay. It is your effort to be better, to be the best version of your life, right? So, Sorry, sir. mhm. Hello. Hello. Sir. Yep. Jero, I want to asking. Yep. Masalah grup nanti kan yang grup 1, 2, 3, 4 itu kan udah ada modul modul sampai 7 itu kan, yang gelombang 2 itu modul 7 berarti di PPT atau gimana? Iya. Apa nanti kita bahas lagi? Gelombang 2 modul maksudnya gimana? Jadi tadi kan udah kita buat brief ininya, Mbak ya. Sorry, brief syllabusnya. Jadi nggak jadi modul berapa jadinya. Ini jadi kalau kelompok 1 jadi dapat modul 6. Ya? Iya, nomor 2 itu modul 7 berarti harus gimana gitu? Oh, harus dikirim. Kirimnya kapan gitu? Terus Oke. materinya itu berarti yang modul 7 itu. Benar. Ya, jadi grup 2 Untuk misalnya perorangannya modul itu 1 7. slide atau 1 PowerPoint, Satu sir? PowerPoint. 1 PowerPoint 1 orang atau per grup? 1 grup, kan? Iya, per grup bukan per orang. Per grup itu 1 PowerPoint terus langsung dikirim melalui email atau gimana, sir? Iya, lewat email paling lama itu April tanggal 13. Semua mau grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 harus 13 April. Kalau Harus misal deadline. kalau grupnya 5 orang, untuk slide-nya itu orang kalau melebihi atau 1 orang mempresentasikan 1 slide atau 1 PowerPoint tersebut. Nah, ini kan nanti lama-lama Mbak sama Masnya terbiasa dengan gimana PowerPoint saya ya. Nah, ini yang saya buat ini seperti ini modelnya, biar simple. Nah, kita objektif, itulah panduan kita untuk presentasi. Itu tujuannya apa? Kalau ini ada beberapa topik nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, misalnya Mbak ada 5 orang atau 4 orang. Jadi 7 ini dibagi dong, ya kan? Misalnya yang objektif 1 sama 2 itu 1 orang, misalnya Mbak Dina. 3, 4 Mbak Feby. Kemudian 5 Mbak Mas Firmansa, Mbak Jahro, kemudian Mbak Sinta. Oke, selesai. Jadi masing-masing buat itu, baru nanti 1 orang nyatukan, baru dikirim. Ya, Oke. Tentunya Ngerti, Sir. ya, tentunya walaupun misalnya nih Mbak Bella tugasnya untuk objektif 1 sama 2 misalnya di modul 7. Nah, dia juga harus ngerti dong di objektif yang lain. Jadi baca semua gitu. Mana tahu temennya nggak menguasai. Jadi bisa ketika nanti ada tanya jawab. Oke? Oke, Sir. Thank you. Yeah, any question else? Oke, jadi sebelum kita tutup meeting kita hari ini, let's pray together. Sama-sama berdoa kembali menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga ilmunya bermanfaat, ilmunya gampang dipahami. Yang belum paham, mari baca kembali ya. Boleh bertanya ke saya. Mudah-mudahan ini tambah semangat ya ke depannya. Jangan ini saya udah bilang untuk kelas ini luar biasa kekompakannya, kemudian on time, kemudian partisipatifnya luar biasa, satu sama lain jawab ya, saling mengisi. Mudah-mudahan kedepannya sampai akhir seperti itu. Oke, thank you for your attention dan attendance. Selamat malam, mudah-mudahan tidurnya nyenyak hari ini ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Good Thank you, night. sir. Yeah, you're welcome. Good night. Good night. Good night.